Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera untuk saudara. Kita berjumpa kembali dalam Devotion from Home. Kali ini berjudul Tujuan Mujizat. Saudara, setiap orang memerlukan jawaban, bahkan keajaiban di dalam kehidupannya, termasuk kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Ini bagaimana menceritakan mujizat terjadi di dalam pelayanan Yesus untuk yang kedua kali di kota Kana. Ayat 46 Yohanes 4. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jarak antara Kapernaum dan Kana, saudara, itu kira-kira 20 km lebih. Jadi bukan jarak yang dekat pada saat itu. Dikatakan di sana ada pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ayat 47, ketika ia mendengar pegawai istana itu bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Jadi ini sungguh sebuah keadaan yang genting pada saat itu, sehingga ayah anak ini pergi menemui Yesus sejauh 20 km ke Kana, agar supaya Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Jawab Yesus, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara bisa bayangkan, bapak ini yang panik, pergi untuk menemui supaya Yesus menyembuhkan anaknya, dijawab dengan, kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan melihat tanda dan mujizat. Itu seolah-olah seperti beban, seperti tugas, ya. Tetapi itulah keadaannya, itulah situasinya. Tanpa iman tidak bisa orang benar akan hidup. Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di sini Yesus berkata bahwa iman itu penting sekali. Percaya itu adalah dasar dari segala sesuatunya, di mana kita hidup. Yesus berkata apa adanya, seolah-olah ya tidak ada simpatinya, tetapi itulah keadaannya. Kalau engkau tidak percaya, engkau tidak akan melihat tanda dan mujizat. Itu kata Yesus. Lalu ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia sudah mendengar perkataan Yesus bahwa dia harus percaya, tetapi dia terus menjawab, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Jadi dia memiliki pikiran bahwa harus datang Tuhan sebelum anakku mati. Ada sesuatu yang urgent. Ini bicara mengenai detik per detik, waktu ke waktu yang genting. Dan dia minta kepada Yesus, seolah-olah dia tidak mendengar perkataan Yesus yang di awal, dan dia terus meminta Yesus untuk datang. Jawab Yesus di ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Di bagian yang pertama dikatakan, pergilah anakmu hidup. Yesus berkata demikian. Dia mengulangi lagi tapi lebih tegas, lebih pendek, pergi, anakmu hidup. Dia tidak marah, tapi itu kalimat perintah, pergi, anakmu hidup. Dan respon daripada pegawai istana itu, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Saudara, perhatikan baik-baik, percaya akan perkataan Yesus.
bukan percaya Yesus, tapi percaya akan perkataan Yesus. Artinya apa? Perkataan, firman, ini penting sekali. Percaya kepada firman, itu aplikasinya untuk kita pada saat ini. Jadi, di dalam segala sesuatu yang dibutuhkan, di awal Yesus langsung memberikan kuncinya, iman, percaya kepada apa? Kepada perkataannya. Orang itu percaya dan dia pergi. Dia pulang ke rumahnya. Ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Wah, ini kabar baik, saudara. Ini kabar yang menggembirakan. Mendengar anaknya, bisa dibayangkan seorang bapak yang mengalami situasi anaknya hampir mati dan dikabarkan hidup sekarang. Tapi jawab orang itu apa? Itu hal yang penting, tapi dijawabnya, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Jadi itu yang ditanya pertama sama dia ketika dia mendengar. Bukan dia langsung lupa, tetapi dia langsung ingat. Sebentar, pukul berapa demamnya hilang? Mulai sembuh, pukul 1 siang kemarin. Ayat 53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Anaknya sembuh, doanya atau keinginan hatinya, kebutuhannya dijawab oleh Tuhan. Saudara bisa perhatikan di sini, ternyata bukan hanya ayah anak itu yang menginginkan anak itu sembuh, tapi Tuhan pun juga. Tapi kalau kita lihat di sini, caranya yang berbeda. Ayah itu inginkan Yesus datang ke rumahnya, tetapi Yesus berkata, pergilah, percaya, anakmu hidup. Tujuannya sama, caranya berbeda, tapi cara ini penting. Kenapa? Karena cara Tuhan itu selalu berjalan di dalam iman kepada firman-Nya. Bukan kepada pikiran kita, bukan pada perhitungan kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi kadangkala saudara dan saya juga berpikir bahwa jalannya seperti di pikiran saya. Caranya seperti apa yang saya bayangkan. Saudara, Tuhan tidak terbatas. Dia bisa melakukannya dengan berbagai cara, dengan ajaib. Tapi tujuannya sama. Doa kita dijawab, itu sesuatu yang dari Tuhan, karena kita minta sesuatu yang baik, sesuatu hal yang, kesembuhan itu sesuatu hal yang baik, kita minta kepada Tuhan. Caranya mungkin seringkali berbeda, tapi Tuhan selalu berkata kepada kita, mengingatkan kita apa yang firman Tuhan katakan di sini. Percaya akan firman-Nya, dengar apa yang dikatakan. Lalu ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah saudara, ini adalah tanda kedua yang Yesus lakukan di Galilea. Tidak banyak tandanya yang dibuat di sana, karena dia berkata kalau dia pulang ke tempat sendiri, nabi tidak akan dihargai. Maksudnya orang terlalu familiar dengan dia, sehingga dia tidak banyak tanda yang dibuat. Tapi apa yang mau dicatat di sini, tujuannya pencatatannya adalah mujizat itu membuat orang percaya kepada Yesus, ia dan seluruh keluarganya. Kalau saudara membaca ketika peristiwa Kana air menjadi anggur, murid-murid percaya kepada dia. Maria sudah percaya kepada Yesus, tetapi murid-murid percaya kepada dia setelah peristiwa itu terjadi. Jadi ujung daripada mujizat adalah percaya kepada Tuhan. Adanya hubungan yang dibangun menjadi dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat, close relationship. Ada hubungan yang begitu dekat, bersahabat, dan timbul kepercayaan. Jadi bukan hanya masalah kita selesai, saudara, tapi tujuan akhirnya hidup oleh iman.
Karena orang benar akan hidup oleh percayanya, Habakuk katakan tadi. Itulah yang menjadi pesan Tuhan buat kita yang percaya. Mari kita terus percaya, dengar akan firman-Nya. Di situ kita akan menemukan jawaban. Lebih jauh lagi, ujungnya adalah kita lebih dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Begitu dekat dengan Dia. Karena itulah yang Dia inginkan. Hubungan secara pribadi. Mari kita memasuki tahun 2021. Ini sudah di akhir 2020. Kita memasuki dengan hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Karena memang Tuhan ingin Dia sendiri ingin berjalan bersama-sama dengan kita melalui firman-Nya yang disampaikan kepada kita yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa pada saat ini untuk umat-Mu Tuhan terus berjalan dalam iman karena mendengar firman-Mu. Tuhan, aku berdoa biarlah setiap umat-Mu berjalan di dalam kepercayaan, berjalan di dalam iman, berjalan di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga berjalan semakin kuat dan memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Engkau membawa umat-Mu dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus aku ucap syukur, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.